Alhamdulillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi, khususnya para calon dekan Pak Pribanus dan Bu Ir, serta panitia, serta adik-adik mahasiswa yang insya Allah pada hari ini dan semoga seterusnya berbahagia. Sebelum kami menyampaikan, saya ingin mengajak bersama, ya alhamdulillah proses pemilihan dekan khususnya di Fakultas Ekonomi telah masuk ke babak perempat final dengan berjalan baik-baik saja. Insya Allah tanggal 27 itu semifinal dan finalnya adalah penetapan dari rektor. Nah, kita berharap proses itu kita laksanakan dengan baik, ya, dengan benar, ya. Dan tak lupa kita berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik, karena apa yang menurut saya, Anda dan lainnya itu baik, ya, bisa jadi menurut Allah tidak baik. Jadi kuncinya terakhir, mohon sebagian dari kita ini berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik. Ini jangan lupa, karena kita punya keterbatasan. Baik, kesempatan ini saya ingin menyampaikan, ya, sebagian besar kalau boleh saya katakan visi misi fakultas, karena kita terikat dengan kelembagaan. Sedangkan porsi dekan atau katakan insya Allah nanti kalau dikatakan Bu Ir, Allah menakdirkan, di sini hanya sebagian apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa melepaskan dari visi dari Universitas Trunojoyo. Tahun 2012 memasuki 2013, UTM merumuskan kembali, ya, mengkristalkan lagi visinya, ya, singkat padat tapi luas maknanya, yaitu mewujudkan kader bangsa yang cerdas, berakhlak mulia, berkarakter dan berdaya saing. Ya, ini visi yang dirumuskan, dikristalkan lagi oleh universitas, ya. 3 modal, cerdas, berakhlak mulia dan berkarakter ini harapannya mempunyai daya saing, ya. Nah, Fakultas Ekonomi, ya, dalam 8 tahun, jadi sejak tahun 2005, ya, ketika dekannya Profesor Iwan, ya, saya penggantinya, itu juga sudah merumuskan visi yang visioner, ya, sehingga dan menurut kita selaras dengan visi universitas, menjadi institusi yang membentuk sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Nah, saya katakan visioner karena yang ingin dibentuk adalah sumber daya manusia seluruhnya, ya, tidak hanya katakan hanya mahasiswanya misalnya, dan profesional dalam bidang ekonomi. Ini kurang panjang, ya, nanti dikira saya akuntansi kok akuntansi saja, ya, agak kesana. Ya. Nah, dalam bidang ekonomi, manajemen, akuntansi secara mandiri, inovatif pada tingkat nasional dan internasional pada tahun 2025, ya, satu generasi lah, pembangunan jangka panjang. Nah, sekarang Fakultas Ekonomi menjadi FEB. Nah, tentunya ada formulasi perubahan sedikit menyesuaikan dengan universitas dan kondisi fakultas, yaitu menjadi institusi yang mewujudkan, ya, tidak beda, sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan profesional, ya, ini yang diembankan oleh visi sebelumnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Saya tidak menyebutkan rinci akuntansi manajemen karena kita sudah punya entrepreneurship. Nah, nanti kalau disebutkan satu-satu panjang sekali, dan memang bisnis itu melingkupi semuanya. Ini penyesuaiannya, artinya istilah tapi mempunyai makna. Saya khawatir nanti yang dari D3 entrepreneurship, baik mahasiswanya, dosennya protes, loh ini visi fakultas kami tidak diikutkan. Nah, harapannya dengan akhlak mulia, profesional, mandiri, inovatif, nah, kita mempunyai daya saing pada tingkat nasional dan internasional. Nah, visi itu mempunyai 4 kata kunci, ya, visi itu mempunyai 4 kata kunci yang ini harus didukung oleh misi. Pertama adalah akhlak mulia.
Kedua adalah profesional, ketiga mandiri, lima. Keempat akhlak mulia, profesional, mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Nah, tentunya kita harus merumuskan apa yang dimaksud dengan akhlak mulia. Ya, akhlak mulia ini adalah sivitas akademik memiliki keselarasan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku mulia. Ya, ya bahasa umumnya sahabat adanya keselarasan. Ya, jadi antara mikirnya, hatinya, ya, dan perilakunya. Ya ini cita-cita ya, cita-cita tidak hanya dekannya saja tentunya. Ya. Profesional, nah saya selalu menyebut sivitas akademik, ya, bukan hanya mahasiswanya atau dosennya, semua yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi termasuk, yaitu berpengetahuan luas, ya, terampil dan beridentitas. Ya semoga identitasnya identitas yang baik. Ya, insya Allah kita semuanya ingin seperti itu. Berikutnya adalah mandiri. Mandiri ini adalah kita optimalisasi sumber daya yang ada dan memanfaatkan sumber daya stakeholder. Ya, tentunya berapapun dana yang dari internal itu selalu dikatakan tidak cukup. Ya. Tapi harus ada optimalisasi. Berikutnya inovasi. Nah, ini optimalisasi potensi dan menciptakan diferensiasi. Ya, jadi uniqueness ya, kalau orang-orang ekonomi sudah paham betul baik ya ekonomi pembangunan, manajemen maupun akuntansi. Nah, berdaya saing nasional dan internasional. Siapa yang harus mampu berdaya saing? Ya tentunya yang menjadi domain dari satu fakultas yaitu calon mahasiswa baru, ya, terus mahasiswa dan dosen, dan termasuk juga tentunya alumni. Ya. Kita sebenarnya sudah mulai masuk ke fase ini, ya, mahasiswa sudah punya daya saing internasional, ya tentunya bidang itu bisa dicari, ya bidang paper, apalagi dosen-dosen kita. Nah dari 5 kata kunci visi ini, maka untuk mencapainya kita harus mengembangkan misi. Ya. Untuk visi akhlak mulia di sini harus didukung misi dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi dan terintegrasi hikmah. Ya, tidak dikatakan orang mendapatkan ilmu itu sesungguhnya adalah orang yang mendapatkan hikmah. Ya, artinya ketika mendapatkan ilmu bukan malah menjadi sombong. Ya, kita berharap seperti itu. Dan tentunya keteladanan yang baik. Jadi sering kita mengharapkan mahasiswa dibentuk dengan cara seperti ini dan itu, tapi kita sendiri mungkin subjek atau objek baik dosen, karyawan tidak memberikan keteladanan. Nah, kita ajak dengan misi seperti itu. Sedangkan visi profesional maka kita akan mengembangkan kurikulum dan menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan bisnis yang beridentitas khas. Ya. Kalau yang umum ya semuanya mesti relatif sama di mana-mana fakultas ekonomi dan bisnis. Nah, kita harus mengembangkan identitas khas yang tentunya tidak bisa lepas dari orientasi keilmuan dan kebutuhan stakeholder. Mengembangkan proses pembelajaran yang berkualitas dan yang tidak boleh dilepaskan adalah iklim akademik. Ya. Apa yang diperoleh di bangku kuliah ini rasa tidak cukup kalau tidak diiringi dengan penciptaan iklim akademik. Justru iklim inilah yang menjadikan orang itu senantiasa untuk mencari, apalagi fasilitas dan lain sebagainya, dan menyelenggarakan pelayanan berstandar. Banyak standar, ya. Masing-masing perguruan tinggi sudah memilih apa standar yang harus diperoleh. Yang ketiga, untuk bisa mandiri, ya, bisa mandiri.
kegiatannya dipikirkan, didahulukan, baru kita bersama-sama memikir. Insya Allah ya selalu ada jalan gitu. Walaupun kita mempunyai keterbatasan. Jadi makanya di sini lebih memfokuskan kalau kurikulum kita ini sudah ada kurikulum universitas, entrepreneurship, fakultas di jurusan manajemen ada leadership dan lain sebagainya. Ya entah sengaja atau tidak, ya kita bersyukur sekali 4 tahun ini secara terdesain atau tidak, misalnya ketua BEM itu sudah bisa terbagi mulai EP, akuntansi, manajemen, ya. Dan kita juga berbahagia ya ketika proses Presma ini ya, proses yang dilakukan semuanya calon dari Fakultas Ekonomi. Mungkin ini ya bisa by design, bisa berjalan apa adanya, semua pihak ikut mengembangkan seperti itu. Termasuk juga proses-proses Pildek ini. Ini kan bagian dari satu pembelajaran, satu pelatihan ya. Ya, ada tim sukses, ada penggerakan ini, ada lobby ini, ada ini dan lain sebagainya. Ya semoga ini bagian dari proses. Wong kita ini semuanya kolega, nggak usah heran. Misalnya sesama dekanat beda, kaprodi dan sekprodi beda. Satu tim dalam organisasi atau unit ini beda. Bahkan satu tim yang setiap saat dalam mengerjakan satu kegiatan, satu mobil dan satu daerah beda. Wajar, karena nggak bisa kita ini samakan. Yang penting kita sadar ini adalah bagian dari proses. Habis itu ya sudah selesai. Mau apa? Masa mau kita dendam, mau kita sukaria yang nggak ada habis-habisnya. Nah, ini bagian dari pembelajaran akhlak mulia kita diuji nanti di sini begitu. Ya insya Allah. Dan 4 tahun lalu kita sudah bisa berjalan. Semoga dengan kematangan dan kedewasaan kita ya juga ini proses. Jadi ini bagian dari proses menurut kami. Dan berdaya saing kita meningkatkan kapasitas dan kualitas akademik serta membangun untuk menjadi Center of Excellence. Nah, berikutnya dari misi ini, misi-misi yang kita kembangkan itu ada tujuan dan sasaran. Jadi saya memang membuat semacam tabel seperti ini biar kita nggak lepas antara visi, misi, dan tujuannya. Ya, saya khawatir visinya A, misinya C, nanti tujuannya E begitu. Sehingga dengan seperti ini kita bisa mengontrol keselarasan. Ya. Tujuan dan sasaran ketika misi melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan berorientasi dan terintegrasi hikmah, yaitu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab. Agak ke sana Mbak, ya. Tujuan dan sasaran, Nah, kita ini yang harus kita sadari, kita ini multi peran, ya, apalagi dosen, ya, termasuk mahasiswa. Pertama kita ini sebagai hamba ilahi, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata kita juga di sini sebagai pendidik maupun yang terdidik. Yang ketiga, kita sebagai insan akademik, ya. Ini yang standar ini. Dan yang keempat, kita sebagai abdi negara, ya, bukan perguruan tinggi swasta. Tapi di samping itu kan banyak peran-peran yang ada kita ambil sendiri. Saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Nah, multi peran ini yang sering kita lupa. Nah, semoga iklim-iklim yang kita bangun itu bisa jadi saya istilahkan meningkatkan kesadaran, ya. Dan tentunya dari kesadaran itu ada tanggung jawab dan bisa menjadi integritas. Apa sih integritas itu? Kesesuaian perilaku dengan prinsip yang dianut. Kita punya prinsip tapi perilakunya beda dengan prinsip, itu nggak punya integritas. Ya. Berikutnya dari pengembangan kurikulum dan lain sebagainya, di sini tujuan dan sasarannya terbentuknya identitas institusi dan alumni. Ya, jadi bukan hanya identitas. Jadi alumni Trunojoyo bagaimana, khususnya Fakultas Ekonomi. Ini sudah mulai ya ada identitas sebenarnya. Ya, beberapa stakeholder yang kita tanya ini ya sudah mulai, yaitu karena dari proses pembelajaran dan kurikulum yang dikembangkan oleh pendahulu kita, ya, dan dikembangkan oleh dan moga-moga sekarang dan yang sekarang dan yang akan datang, ya. Dan pelayanan standar tentunya tercapainya pelayanan standar menjadi trust institusi tujuannya meningkatkan jaringan
Jadi kalau sudah menjadi trust institusi melalui siapapun sivitas akademik, jaringan ini kadang datang sendiri, ya, datang sendiri, ya. Meningkatnya kepercayaan, aktualisasi dan prestasi, ya. Otomatis optimisme itu meningkat, kemauan untuk aktualisasi sivitas akademik mulai muncul, ya. Ya, kadang-kadang kita kan apa bisa kita, apa mampu kita, apa mungkin kita. Tapi kalau ada trust institusi. Berikutnya mengembangkan iklim akademik. Di sini terbentuknya sikap kreatif, percaya diri dan prestasi, ya. Dari misi mengembangkan iklim akademik, meningkatnya daya panggil masyarakat, ya. Kita berharap dengan kualitas sivitas akademik ini meningkatkan daya panggil masyarakat, termasuk daya panggil institusi maupun instansi. Artinya banyak pihak yang menginginkan kerjasama dengan kita, di samping karena proaktif di antara kita, dan meningkatkan daya serap alumni, ya, meningkatkan daya serap alumni. Diserap oleh siapapun, ada yang serap institusi, diserap instansi, diserap perusahaan, diserap oleh calon mertua, pokoknya meningkat daya serapnya begitu, cepat begitu. Meningkatnya kualitas dan daya saing institusi sivitas akademik. Nah, dari tujuan dan sasaran ini ke bawah, Mbak, ke bawah. Nah, ada strategi yang bersifat umum. Saya berhenti sampai strategi karena disinilah yang sifatnya bisa dihandle oleh kepemimpinan. Sedangkan program itu kita harus bersama-sama. Nah, apalagi kita sudah mengedepankan sekarang ini sudah mulai ke tingkat prodi, ya, dari segi kewenangan dan lain sebagainya, ya. Jadi namanya kepemimpinan itu nggak hanya dekan atau bahkan dekanat. Sekarang era ke depan ini sudah mulai prodi, dan prodi, ya, prosesnya sudah adanya keterbukaan akademik maupun keterbukaan proses demokrasi. Nah, strateginya pembelajaran ekonomi dan bisnis yang berorientasi dan terintegrasi dengan iman, syariah, ilmiah dan alamiah. Ini yang menghasilkan identitas khas. Yang lain-lainnya ya tentunya berbasis kepada kompetensi, ya, dalam hal ini ilmiah. Pengembangan riset ilmiah dan peningkatan program pengabdian. Nah, strategi berikutnya penguatan kurikulum yang khas, ya, yaitu syariah, etika, entrepreneurship dan leadership, ya. Ya, kita perlu tinjau ulang entrepreneurship, leadership ini dengan MKS ini satu dengan yang lain saling mendukung, ya. Forensic social responsibility dan green, ya. Peningkatan dan penguatan kapasitas institusi, peningkatan fasilitas dan penyebar luasan institusi secara multi akses, ya. Peningkatan pelayanan dan akses berbasis telematika, ya, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki tentunya kita kembangkan. Nah, aktualisasi dan diferensiasi ke bawah. Nah, untuk mencapai visi kita 2025, kita mencoba menggunakan roadmap, ya. Ya, alhamdulillah asesor kemarin sudah kita sebenarnya sudah punya roadmap dengan berbagai macam komponen, ya. Pertama, institusi dari segi prodi, mulai prodi S1, S2, S3 dan vokasi. Kita juga berusaha pendidikan profesi, kualifikasi dosen, mahasiswa, alumni. Nah, kita roadmap mulai Universitas Trunojoyo Madura ini berdiri sampai 2025. Ya, tanggung jawab kita bersama, ya, siapapun dekannya, ya, bersama-sama, insya Allah itu ada di 2013 dan 2017 seperti itu. Jadi 2001 kita semuanya masih masa transisi, prodinya masih izin prodi, doktornya masih 5%, ya, mahasiswanya masih reposisi, kerjasamanya masih lokal. 2005-2009 kita sudah mulai mengenalkan institusi dan kita sudah mulai eksis, ya. Pak Iwan bersama jajarannya sudah mengenalkan di AVI, Asosiasi Fakultas Ekonomi Indonesia, ya. Prodi-prodi kita sudah mendapatkan akreditasi B, ya. Pendidikan vokasi mendapatkan izin prodi, doktornya 10%, mahasiswanya sudah mulai eksistensi. Nah, 2009-2013 kemarin kita tidak hanya eksis tapi sudah mulai aktualisasi. Ya, insya Allah akreditasi kita bisa B dan A.
Pak, berarti ada yang keinginan B S1, bukan karena B, mungkin baru divisitasi yang 2014 sehingga dapat A-nya itu moga-moga 2014. Kalau yang divisitasi 2013 moga-moga bisa berubah menjadi akreditasi A. Kita berharap tahun berikutnya akreditasinya A semua gitu ya, nasional. Dan kita memang harus akreditasi ASEAN ke depan. Saya berikan catatan di bawah karena 2015 atau 2017 paling lambat kita mau tidak mau harus menerima masyarakat ekonomi ASEAN termasuk bidang pendidikan. Maka dari itu kita sekarang mulai masuk kepada asosiasi-asosiasi ya. Asosiasi nasional yaitu AVB yang resmi, dan nanti ya pada saatnya kita akan masuk kepada AIBES ya. Prodi S2 kita izin prodi, moga-moga saja mulai tahun depan kita sudah akreditasi B. Sekarang S2 akuntansi sudah masuk ban PT didikti. S2 manajemen sudah izin prodi. Ya, tahun ini kita 20% doktor, 1 profesor. Insya Allah tahun depan melihat ya dosen-dosen kita ini berjalan begitu saja. Memang tidak semata-mata dekannya siapapun, tapi proyeksi ini dari kepangkatan dosen-dosen insya Allah bisa. Ya, periode ke depan 2-3 profesor. Maka dari itu dengan 2-3 profesor itu kita berani mengajukan izin prodi untuk pendidikan S3 ya, karena syaratnya sekarang 2 guru besar. Bu Ir ini sudah ada di dikti, Pak Pribanus ini tinggal pemberkasan ya, sudah 700 karena ya. Kalau lektor kepala sudah 700, ini ya sudah 1 langkah aja begini ya, Bu Ir. Jadi ini kita tinggal menunggu waktu, semoga bisa tercapai semuanya. Mahasiswa ya, kita harapkan 4 tahun ke depan punya daya saing wilayah dan nasional ya. Sebenarnya rintisan ke internasional itu sudah ada, kerjasama kita ya sudah ada, salah satunya adalah exchange student ya. Sebenarnya kalau mau biar bisa internasional tuh SIM-nya itu harus punya. Misalnya mahasiswa aktivis wajib punya paspor. Misalnya itu sebagai modal. Bagaimana mau bisa keluar negeri kalau enggak pegang paspor gitu. Kalau visa kan berbeda-beda ya. Seperti saya mau naik haji tapi nggak pernah buka tabungan haji, doa saja ya, nggak serius itu ya. Pokoknya buka rekening tabungan haji itu niatnya sudah 1 langkah ke depan ya Pak Tri ya, sudah buka Pak Tri ini kan. Jangan malah berpikir, aduh haji inden 10 tahun, tidak usah sekalian. Nggak pernah dicatat itu, berarti niat hajinya gitu. 10 tahun, bismillah sekarang daftar gitu. Rezeki itu kan nggak bisa diduga-duga. Kok nyimpang ke situ? Ya. Alumni, ya kita berharap penguatan daya saing nasional ya. Jadi kita ini harus by design kaitannya dengan mahasiswa, alumni begitu. Ya sebenarnya semuanya kerjasama ya, kita nasional dan sekarang rintisan ASEAN. Nah kita kuat rintisan. Jadi ini roadmap, semoga siapapun ini bisa, seluruh sivitas akademik bisa membawa ini. Karena ini visi yang dicanangkan oleh pendahulu kita. Dan kapan terbentuk Center Excellence ya, kita berharap ya memang itu capaian pembangunan jangka panjang pertama dari Fakultas Ekonomi, yaitu 2025. Center Excellence ini ya kalau dibilang Center Excellence saja ya bisa mudah, tapi apa yang sebenarnya Center of Excellence ini ya juga perlu tahapan-tahapan, tidak setahun 2 tahun. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jadi apa yang kami sampaikan sebenarnya lebih pada cita-cita lembaga ya, dan mana kewenangan dari pimpinan yang menurut saya ada pada tataran strategi, dan bahkan nanti ketika program kita harus bersama dengan para sivitas ya, terutama jajaran yang ada di lingkungan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan keberkahan kita semuanya ya, sehingga kita bisa mencapai tujuan dengan baik dan dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.